Nama budaya, salam kenal. Nama saya Jisenyang, saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pada video ini saya ingin menjelaskan dan men-sharing tentang tumimbal lahir dalam pandangan agama Buddha. Jadi pada pandangan agama Buddha itu, setelah meninggal tidak dikenal pemindahan atau penjelmaan suatu roh. Tetapi pada agama Buddha yang dikenal itu adalah penerusan atau patisandhi winana. Ketika seseorang akan meninggal, maka kesadaran ajal atau cuti cita akan mendekati kepadaman. Dan pada saat itu kekuatan-kekuatan karma akan mendorongnya. Kemudian kesadaran ajalnya setelah padam, maka akan langsung muncul kesadaran penerusan atau patisandhi winana untuk timbul pada 31 alam kehidupan ini. Tergantung dengan karma-karma yang diperbuatinya pada masa hidupnya. Jadi ada 4 cara tumimbal lahir. Yang pertama ada Jala Bujayoni. Itu adalah makhluk yang lahir dari kandungan. Contohnya seperti manusia. Kedua ada Andajayoni. Itu adalah makhluk yang lahir dari telur. Contohnya seperti ayam. Dan yang ketiga ada Samsadajayoni. Itu adalah makhluk yang lahir dari kelembapan. Contohnya seperti nyamuk. Dan yang terakhir ada Apapatikayoni. Itu adalah makhluk yang lahir secara spontan. Contohnya seperti dewa atau makhluk peta. Juga ada 4 macam tumimbal lahir. Yang pertama ada Apaya Patisandhi. Yang kedua ada Kamasugati Patisandhi. Ketiga ada Rupa Wacara Patisandhi. Dan keempat ada Arupa Wacara Patisandhi. Jadi kita sebagai umat Buddha memiliki suatu tujuan, yaitu untuk mencapai Nibbana. Karena dengan mencapainya Nibbana ini, maka kita dapat terbebas dari tumimbal lahir dan terbebas dari penderitaan. Mungkin itu saja sedikit tentang penjelasan-penjelasan tumimbal lahir. Selanjutnya saya akan mendiskusikan sedikit pertanyaan-pertanyaan pada topik tumimbal lahir. Yang pertama, saya pernah membaca dari suatu jurnal, orang bertanya, apakah karma-karma pada masa lampau itu melekat pada kehidupan yang baru setelah tumimbal lahir? Jawabannya adalah iya. Contohnya seperti pada saat seseorang ingin menghangkat badannya, dia akan menyalakan suatu api kecil, dan setelah menyalakannya dan menghangkat badannya, dia pergi. Setelah pergi tanpa diketahuinya, apinya itu menjalar ke suatu pertanian dan membakar pertanian itu. Maka pemilik pertanian itu akan menuntut orang ini karena telah membakar pertanian, walaupun dia tidak tahu. Sama seperti halnya manusia setelah tumimbal lahir, kita tidak tahu karma-karma apa yang kita perbuati pada masa lampau. Tetapi kita pernah memperbuatnya, maka karma-karma pada masa lampau itu tetap melekat pada masa-masa yang setelah tumimbal lahir. Juga ada pertanyaan kedua, itu adalah pertanyaan tentang apakah seseorang sebelum tumimbal lahir dan setelah tumimbal lahir itu adalah orang yang sama. Jawabannya adalah tidak sama juga tidak berbeda. Contoh seperti susu setelah fermentasi akan menjadi keju atau mentega. Sama seperti halnya manusia, setelah kita tumimbal lahir, kita tidak dapat dibedakan ataupun disamakan dengan kehidupan lampau, karena kita lahir di kehidupan baru itu karena karma-karma yang diperbuati pada masa lampau. Maka kita tidak dapat disamakan ataupun dibedakan pada kehidupan-kehidupan lampau kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan pada berikut ini saya akan sedikit men-sharing foto-foto untuk perbuatan baik. Namo Buddhaya, terima kasih.